Hello Technolovers, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah dirintis oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa sedikitnya ada 15 proyek hilirisasi berskala besar yang nilainya mencapai miliaran dolar dan seluruh proyek tersebut mulai digarap pada tahun ini. Menurut Prabowo, program hilirisasi merupakan salah satu strategi utama yang akan terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan ekonomi nasional secara menyeluruh. Program hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi akan kita teruskan dan kita realisasikan sepenuhnya. Ujar Prabowo dengan tegas saat menyampaikan pidato politiknya di perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 15 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa belasan megaproyek hilirisasi yang akan berjalan pada tahun 2025 ini akan digarap sepenuhnya oleh Indonesia tanpa keterlibatan modal asing. Kita mulai tahun ini, dan ini bukan sekedar wacana. Tahun ini paling sedikit ada 15 proyek besar yang benar-benar akan kita luncurkan. Proyek-proyek ini bukan proyek biasa, ini adalah megaproyek dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar. Dan yang paling membanggakan adalah semua ini akan kita jalankan dengan kemampuan kita sendiri, tanpa bergantung pada suntikan dana dari luar negeri, ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas dan penuh keyakinan. Yang menambahkan bahwa langkah besar ini bukan hanya soal pembangunan fisik atau ekonomi, tapi juga bentuk konkret dari semangat kemandirian nasional yang selama ini terus digaungkan. Kita tidak akan meminta-minta, tidak akan menggantungkan nasib bangsa ini kepada pihak luar. Sudah saatnya kita berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Ini adalah cita-cita besar yang dulu diperjuangkan Bung Karno dan kini saatnya kita wujudkan dalam tindakan nyata. Lanjutnya dengan penuh semangat. Namun demikian, Prabowo juga menyampaikan bahwa meskipun Indonesia memilih jalur kemandirian, itu bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Jika ada investor asing yang ingin masuk dan bekerja sama, pemerintah akan menyambut dengan tangan terbuka, selama investasi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak merugikan kedaulatan negara. Kita bukan anti kerjasama, kalau ada pihak luar yang ingin menanamkan modal, kita tentu akan membuka pintu. Tapi satu hal yang harus dipahami, kita tidak akan pernah berada pada posisi mengemis atau memohon-mohon. Kita akan menyambut dengan kepala tegak, sebagai mitra yang setara, bukan sebagai pihak yang lemah, tegas Prabowo mengakhiri pernyataannya. Dalam sebuah pernyataan penting yang disampaikan di hadapan publik, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar yang akan segera diwujudkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah peluncuran dana investasi nasional yang diberi nama Danantara. Peluncuran resmi dana ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 24 Februari, atau tepatnya 9 hari sejak momen pidato tersebut disampaikan. Pada tanggal 24 Februari yang lalu, kita telah luncurkan dana investasi milik bangsa sendiri yang saya beri nama Danantara, ujar Prabowo dengan nada optimis. Ia menekankan bahwa Danantara bukan sekedar instrumen keuangan biasa, melainkan simbol dari tekad Indonesia untuk mandiri secara ekonomi, mengelola kekayaan alamnya sendiri, dan menumbuhkan investasi dalam negeri tanpa ketergantungan pada pihak asing. Langkah strategis ini merupakan bagian dari kerangka besar visi ekonomi nasional di bawah kepemimpinannya. Melalui Danantara, pemerintah berharap bisa mempercepat realisasi berbagai proyek strategis, terutama di sektor hilirisasi yang kini menjadi fokus utama kebijakan pembangunan jangka panjang. Sejalan dengan semangat tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM juga tengah bergerak cepat. Kementerian ini mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil mengidentifikasi 35 proyek hilirisasi berskala besar yang secara keseluruhan memiliki nilai investasi fantastis, mencapai sekitar 123,8 US dollar atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah dengan asumsi kurs 16.282 rupiah per dolar Amerika Serikat. Totalnya menembus angka 2015 triliun rupiah. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan hasil kajian mendalam dan koordinasi lintas sektor. Melalui rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai jalur dan seirama dengan tujuan besar pemerintah dalam membangun industri bernilai tambah. Proyek hilirisasi yang disiapkan ini mencakup berbagai sektor strategis,
mulai dari pengolahan mineral dan batu bara, membangun infrastruktur energi, hingga pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia dapat menghentikan praktek ekspor bahan mentah yang selama ini menyebabkan hilangnya nilai tambah ekonomi. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional, memastikan pasokan energi yang stabil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, demi kebutuhan industri maupun masyarakat luas. Dengan diluncurkannya Danantara dan disiapkannya puluhan proyek hilirisasi bernilai triliunan rupiah, pemerintahan Prabowo menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang lebih terencana, berdikari, dan berorientasi jangka panjang. Visi ini sekaligus menandai babak baru dalam sejarah transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri maju yang tangguh dan berdaya saing tinggi di kancah global. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah pemerintah dalam mempercepat program hilirisasi nasional. Dalam keterangannya yang disampaikan saat ditemui di Gedung Kementerian SDM pada Jumat 14 Februari 2025. Yuliat menyampaikan bahwa Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah berhasil mengidentifikasi sekaligus menyiapkan 35 proyek hilirisasi yang dinilai sangat strategis. Dari hasil kerja Satgas, kita sudah mengidentifikasi dan mempersiapkan sebanyak 35 proyek yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 123,8 miliar dolar Amerika Serikat, jelas Yuliat. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, nilainya setara dengan lebih dari 2.000 triliun rupiah. Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan proses konsolidasi lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapan seluruh proyek tersebut sebelum akhirnya ditawarkan kepada investor. Lebih jauh, Yuliat mengungkapkan bahwa proyek-proyek hilirisasi ini mencakup berbagai sektor penting yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Mulai dari pengolahan mineral dan batu bara hingga sektor minyak dan gas bumi, semua akan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah bertekad untuk tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan memproduksi barang setengah jadi atau bahan produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Tak hanya terbatas pada sektor energi dan tambang, program hilirisasi juga menyasar sektor pertanian, khususnya dalam pengembangan industri oleochemical, yakni produk berbasis minyak nabati yang banyak digunakan untuk industri kosmetik, farmasi, hingga bahan pembersih. Hal ini menandakan bahwa hilirisasi yang digagas pemerintah bersifat menyeluruh dan lintas sektor. Di sisi lain, dalam konteks ketahanan energi nasional, Yuliat menekankan urgensi percepatan implementasi bauran energi, yaitu penggunaan kombinasi sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi terbarukan untuk mendukung proses transisi energi yang saat ini sedang berlangsung. Kita melihat perlunya akselerasi bauran energi nasional dengan proyek-proyek yang kini sudah kita siapkan dan bisa segera ditawarkan. Kita berharap bisa menarik minat para investor yang potensial untuk ikut serta dalam pembangunan ini, kata Yuliat. Langkah-langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi. Tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai gerakan nyata yang menyentuh sektor-sektor vital. Pemerintah berharap dengan kesiapan proyek dan dukungan pendanaan dari dalam negeri seperti dana Danantara, Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang berdiri kokoh di atas kekuatan industrinya sendiri.